Beginilah kondisi perajin tenun di Kabupaten Gianyar, Bali. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, alat produksi kain tenun tradisional Bali, yang dikenal dengan alat tenun bukan mesin atau ATBM, sekarang ini tidak lagi dioperasikan akibat lesunya pemasaran kain tenun. Tidak hanya karena pasaran lesu, tapi harga bahan baku berupa benang, juga melambung tinggi mahalnya. Sedangkan lesunya pasar kain tenun Bali ini, juga disebabkan akibat surutnya industri pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19. Pandemik ini bahkan sudah mewabah di berbagai belahan negara di dunia, termasuk negara-negara yang selama ini banyak berwisata ke Bali. Selain wisatawan asing ini menjadi konsumen yang membeli kain tenun, karyawan hotel, restoran sampai masyarakat umum membeli kain tenun buatan perajin asal Gianyar. Perajin pun kewalahan memenuhi permintaan pembeli saat itu, sehingga puluhan bahkan ribuan pekerja tertampung di sektor industri tenun Gianyar. Seperti dituturkan I Gusti Putu Raka, perajin tenun di Desa Bona Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Menurut Gusti Raka, usahanya kini hanya mampu membuat tenun setengah jadi, itu pun pesanan sesama perajin, karena mereka juga mengurangi pekerjanya. Sampai 30 tukang tenun aja, 30 orang itu sampai kewalahan lah. Sampai yang kasih ke teman di Sukawati, ya, lemangkin sama sekali yang hanya mempertahankan. Kalau tukang bebet masih makin kari bertahan 10 orang lah, dikit 3 orang, tukang bebet 7 orang, tukang kelos sebentar dikit tukang kelos tiang kelos berdiri, ampun libur tukang kelosnya, biasanya kita tukang kelos ada 6 orang, ya. Karena apa? Di bawah di rumah, ini pun karena benang teman-teman, ya, pekerjaan teman-teman, ya, order teman-teman. Kalau kita bikin ini bahan baku mahal, penjualan teman-teman kan, mentok ampun, untuk bayar ongkosnya ampun susah, ya. Ya harapan ya mudah-mudahan seperti dulu lagi ya, misalnya order tiap instansi, misalnya bank swasta, kelompok hotel-hotel bikin bagaimana, ya, satu hotel kan ada 50 orang, ada 50 potong kan, pun 150 meter kan lumayan kan ya, tiap hari bentan kan ya. Bali 2 kena Jepang, ini kau pun boleh tidur sampai 3 tahun lah. Kita mulai pasar baru, kita bikin lokal, ya mulai akhirnya 98 itu masih kita jalan, pada waktu Lancer Pak Anton itu kita bertahan, itu kan boleh krisis juga, dolar 16.000 kan, nah, bisa kita bertahan, mungkin sama sekali nggak bisa nih. Kini di tengah keterpurukan usaha tenun di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada perajin tenun, khususnya produk endek. Melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021, Gubernur Wayan Koster mengimbau pemakaian pakaian berbahan kain endek. Setidaknya mulai tanggal 23 Februari 2021, seluruh pegawai negeri maupun pegawai swasta memakai pakaian berbahan kain endek. Upaya ini untuk memacu perajin kain endek di Bali, yang belakangan ini sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Karena sejak pandemi COVID-19 mewabah, diiringi dengan penutupan pintu kunjungan dari luar negeri, dunia industri pariwisata Bali terpuruk, sepi dan tidak ada usaha yang mampu bertahan. Hal ini tentu saja berpengaruh pula terhadap ekonomi warga Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Demikian juga industri kerajinan yang selama ini ditopang usaha pariwisata, sangat merasakan imbas buruk terhadap keberadaan usahanya. Tidak hanya banyak yang menghentikan aktivitas produksi, namun banyak pula yang menjual aset dan sarananya berusaha, karena untuk menutupi biaya hidup sehari-hari keluarganya sangat susah dipenuhi. Dengan adanya surat edaran dari gubernur wajib memakai endek nih, seperti apa harapan Pak? Ya kemudian biar bisa lah untuk kedepannya instansi terkait, biasanya pegawai negeri ini kan diwajibkan lah, diwajibkan anggota mengikat lokal kan ya. Berarti kita mengharapkan dikasih pekerjaan, mantan nggak usah pun dikasih bantuan dana dan lain sebagainya, ampun bentan gaya kan kita bersyukur nih. Seperti di Jogja nih kan wajib pakai batik, nah, kita wajib pakai endek ya 6 bulan sekali, dan kita bertahan sampai 1-2 tahun masih bagus. Diwajibkan, apalagi Selasa, Kamis nih kan ya kita sangat berharap nih. Kini di tengah terimpitnya para perajin tenun tradisional Bali, Gubernur Wayan Koster bersama Ketua Dekranasda Bali, Nyonya Putri Koster terus melakukan pembinaan dan pendampingan para perajin tenun Bali. Demikian juga peluang berpameran terus dibuka lebar, dengan tidak mengabaikan penerapan protokol kesehatan, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.
Demikian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Nyonya Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra. Pembinaan bagi perajin tenun terus digenjot. Beberapa daerah yang memiliki potensi tenun khas wilayahnya dibangkitkan di tengah pandemik yang menuntut warga untuk selalu berada di rumah saja, sehingga dengan aktivitas menenun, sekaligus menjalankan imbauan Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk bekerja di rumah saja, atau work from home. Usaha jajaran Dekranasda Provinsi Bali dan Dekranasda Kabupaten Gianyar ini tidak sia-sia, karena di tengah lesunya aktivitas perajin tenun Bali, hadir permintaan perancang bertaraf dunia untuk menjalin kerjasama dengan perajin tenun kain endek Bali. Melalui penandatanganan oleh Gubernur Bali dengan pihak Christian Dior, akhirnya kerjasama ini berupa pemanfaatan kain endek Bali dalam desain rancangan Christian Dior dalam peragaan busana yang digelas tahun 2020 lalu. Kain tenun endek yang selama ini lebih banyak diminati warga Bali, terus merambah pecinta tenun di tanah air, kini sudah merambah rumah mode papan atas dunia, sekelas Christian Dior di Perancis. Berbangga karena dalam hal ini sempat ikut terlibat dalam membuat kain tenun endek Bali dengan motif gegeringsingan yang dilakukan untuk Christian Dior. Ada beberapa motif, 5 motif, dari motif-motif 5 warna juga, yang mana semuanya dikerjakan di pertenunan Putri Ayu. Jadi dengan telah kain endek menjadi bagian daripada produk Dior, yaitu dari Paris, karena ini adalah perjuangan dari Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Koster dan juga Pak Gubernur, dan bahkan yang merupakan sebuah kebanggaan bagi kami di Gianyar ini adalah produk yang digunakan oleh Dior itu adalah produk dari Kabupaten Gianyar, yaitu dari Putri Ayu yang merupakan binaan dari Dekranasda Kabupaten Gianyar. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa produk kita di Gianyar, khususnya Bali, umumnya Bali, itu bisa sampai ke tingkat internasional. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021, perajin tenun di Bali mengapresiasi positif, karena sudah merasakan dampaknya terhadap kenaikan permintaan kain endek dari kalangan pegawai kantoran, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta seperti pegawai bank, pegawai notaris sampai pegawai hotel atau restoran yang masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya perajin tenun, penjual kain tenun di pasar mampu pedagang online yang kini bermunculan, juga merasakan adanya penambahan permintaan dari konsumennya. Demikian juga dengan tukang jahit yang sejak mewabahnya virus corona, mengaku penurunan penjahitan nyaris tidak sama sekali, karena itu diakui kebijakan pemerintah Provinsi Bali, melalui Gubernur Wayan Koster sangat membantu, setidaknya usaha tenun, penjual kain sampai tukang jahit meradakan, setidaknya mereka mampu membangkitkan dan memperpanjang nafas usahanya. Kini di balik usaha dan perjuangan kerasnya bersama seluruh jajaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali dan Kabupaten Kota, usaha tenun tradisional Bali mampu mendunia, melalui kemampuan melobi dan ketekunan serta ditopang kualitas kain tenun tradisional Bali yang sangat berkualitas, akhirnya mampu menembus rumah mode Christian Dior di Perancis. Keberhasilan Gubernur Koster ini tidak hanya mampu menyejajarkan produk perajin tenun tradisional Bali dengan kain kualitas dunia, tapi sudah membuka mata dunia bahwa di tanah Bali yang kecil ini tidak hanya memiliki panorama alam yang menawan, atau sudah dikenal dunia dengan patung maupun seni tari sermata, tapi Bali masih memiliki kain tenun yang indah menawan dengan beragam motif. Mulai dari motif klasik dengan gaya khas kaya makna, sampai motif kreatif hasil olah seni perajin tenun yang tak pernah puas dengan hasil yang dimiliki untuk terus dikembangkan. Kenyataan ini dapat dilihat dari beragamnya motif kain tradisional di Bali, mulai dari untuk kepentingan pelaksanaan upacara sampai motif khusus dari kepentingan sehari-hari masyarakatnya. Demikian juga dengan aneka motif yang merupakan hasil dari kreativitas perajin, mulai motif flora dan fauna sampai teknik airbrush, sehingga semakin memperkaya keragaman motif kain khas Bali. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021, perajin tenun di Bali mengapresiasi positif, karena sudah merasakan dampaknya terhadap kenaikan permintaan kain endek dari kalangan pegawai kantoran, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta seperti pegawai bank, pegawai notaris sampai pegawai hotel atau restoran yang masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Tidak hanya perajin tenun, penjual kain tenun di pasar mampu pedagang online yang kini bermunculan, juga merasakan adanya penambahan permintaan dari konsumennya. Demikian juga dengan tukang jahit yang sejak mewabahnya virus corona, mengaku penurunan penjahitan nyaris tidak sama sekali. Karena itu diakui kebijakan pemerintah Provinsi Bali, melalui Gubernur Wayan Koster sangat membantu, setidaknya usaha tenun, penjual kain sampai tukang jahit meradakan, setidaknya mereka mampu membangkitkan dan memperpanjang nafas usahanya. Kini di balik usaha dan perjuangan kerasnya bersama seluruh jajaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Bali dan Kabupaten Kota, usaha tenun tradisional Bali mampu mendunia, melalui kemampuan melobi dan ketekunan serta ditopang kualitas kain tenun tradisional Bali yang sangat berkualitas, akhirnya mampu menembus rumah mode Christian Dior di Perancis. Keberhasilan Gubernur Koster ini, tidak hanya mampu menyejajarkan produk perajin tenun tradisional Bali dengan kain kualitas dunia, tapi sudah membuka mata dunia, bahwa di tanah Bali yang kecil ini tidak hanya memiliki panorama alam yang menawan, atau sudah dikenal dunia dengan patung maupun seni tari sermata, tapi Bali masih memiliki kain tenun yang indah menawan dengan beragam motif. Mulai dari motif klasik dengan gaya khas kaya makna, sampai motif kreatif hasil olah seni perajin tenun yang tak pernah puas dengan hasil yang dimiliki untuk terus dikembangkan.